Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Ayah yang berduka, Raja yang menang. Ayat hafalan Matius pasal 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Poin penting pelajaran kita mencerminkan kasih Allah ketika kita bersabar dan menerima orang lain. Ingatkah kamu kapan terakhir kali kamu tersesat? Apakah kamu berhenti dan menanyakan arah? Kebanyakan orang melakukannya. Tetapi beberapa orang tidak mau mengikuti petunjuk arah. Mereka pikir mereka tahu jalan yang lebih baik. Dahulu, Yoab, salah satu jenderal Raja Daud, mengira bahwa dia tahu jalan yang lebih baik. Apakah dia benar? Bagaimana menurutmu? Raja Israel sedang berada di pengasingan. Putranya Absalom telah memberontak dan berusaha membunuhnya dan mengambil alih kekuasaannya. Abisai, Itai, dan Yoab telah siap untuk memimpin pasukan mereka ke medan perang. Daud berdiri di pintu gerbang dan melihat ratusan orang keluar. Orang-orang ini sangat mengasihi Daud sehingga mereka mau berperang untuknya. Daud berkata kepada Abisai, Itai, dan Yoab, "Berlakulah lemah lembut terhadap Absalom, anak muda itu, demi aku." Kita bisa baca dalam kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 5. Ketika dia berbicara, semua tentara mendengarnya. Terlepas dari semua yang telah terjadi, Daud ingin agar anaknya tetap hidup. Ia berharap suatu hari nanti ia dan Absalom akan dipertemukan kembali. Pertempuran berkecamuk. Tentara Daud bertempur dengan penuh keberanian dan kekuatan. Banyak orang bertempur di dalam hutan, dan di sanalah para prajurit menemukan Absalom sedang menunggang keledainya. Karena tergesa-gesa untuk melarikan diri dari mereka, Absalom menunggang keledai di bawah pohon besar dan kepalanya tersangkut di dahan-dahan yang menggantung. Tetapi keledai itu tetap berjalan. Absalom tergantung di sana tanpa daya, sementara orang yang melihatnya berlari ke arah Yoab. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 shikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 shikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu? Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom anak muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja. Maka engkau akan menjauhkan diri." Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Kita bisa baca di ayat 10-14. Dia berjalan ke pohon tempat Absalom tergantung dan membunuhnya. Yoab meniup sangkakala dan pasukan berhenti berperang. Peperangan telah berakhir. Kemudian Ahimaaz,
seorang pengikut setia Raja Daud berbicara. Biarkan aku lari dan membawa berita ini kepada Raja. Bukan kamu yang harus membawa berita itu hari ini, jawab Yoab. Engkau boleh membawa berita itu di lain waktu, tetapi jangan lakukan itu hari ini karena putra raja telah mati. Yoab berpaling kepada seorang Etiopia dan memerintahkannya untuk membawa berita itu. Tetapi Ahimaaz bersikeras, bagaimanapun juga aku ingin lari. Maka Yoab pun setuju. Orang yang bersemangat itu berlari sangat cepat sehingga ia melewati orang Etiopia itu. Ketika ia tiba di hadapan raja, ia sujud menyembah dan berseru, "Terpujilah Tuhan Allahmu, ia telah melepaskan orang-orang yang mengangkat tangan melawan tuanku raja." Kemudian Daud bertanya, "Apakah Absalom, anak muda itu selamat?" Ahimaaz menjawab, "Aku melihat kebingungan yang besar ketika Yoab hendak mengirim hamba raja dan aku, hambamu, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Berdirilah dan tunggu di sini," pinta raja. Tidak lama kemudian, orang Etiopia itu tiba juga dan berkata, "Tuanku raja, dengarkanlah kabar baik ini. Tuhan telah membenarkan tuanku hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang melawan tuanku." Tetapi Daud tidak terlalu mementingkan kemenangannya sendiri, melainkan keamanan anaknya. Ia bertanya kepada orang Etiopia, "Apakah Absalom, orang muda itu selamat?" "Semoga musuh-musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit untuk mencelakakanmu menjadi seperti pemuda itu," jawab orang Etiopia itu. Kemudian Daud menyadari bahwa Absalom telah mati. "Oh, anakku Absalom," teriaknya. "Anakku, anakku Absalom. Seandainya saja aku yang mati sebagai ganti engkau. Oh Absalom, anakku, anakku." Kita bisa baca di ayat 19-33. Segera setelah itu, Daud dipulihkan ke atas tahta. Segala sesuatunya tampak lebih baik, kecuali tempat di hati Daud yang berduka karena Absalom. Itulah jenis kasih yang Allah miliki untuk semua anak-anaknya. Dan itulah jenis kasih yang Dia ingin berikan kepada kita satu sama lain. Rencana Allah pada saat penciptaan adalah agar manusia mencerminkan kasih-Nya dalam hubungan mereka satu sama lain. Dalam lingkungan keluarga, kita dapat memahami kasih Allah yang paling dalam ketika kita berbagi kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada anggota keluarga lainnya dan menerima kasih mereka sebagai balasannya. Sama seperti anak-anak yang merespons kasih orang tua mereka dengan bersikap taat dan hormat, demikian pula kita menunjukkan kasih kita kepada Allah ketika kita menaati perintah-perintah-Nya. Inilah mengapa Tuhan menyatakan, "Jikalau kamu mengasihi Aku, turutilah segala perintahku." Yohanes pasal 14 ayat 15. Merupakan hak istimewa bagi kita untuk menunjukkan kepada Tuhan betapa kita mengasihinya dengan mengikuti kehendak-Nya dalam hidup kita.